sahabat Mekarsai, selamat berjumpa. Senang rasanya kembali kita berjumpa dalam program Sahabat Mekarsai. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar tata kelola koperasi kredit bersama narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Pak Anton Widiasmoro. Selamat siang, selamat bertemu Pak Anton. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Oke, tapi pun. Iya pun. Oke. Pak Anton, kita akan bicara tentang koperasi. Dalam koperasi yang kita kenal khususnya di Mekarsai, Pak Anton ya, saya pernah melihat itu ada istilah good governance atau tata kelola. Nah, saya ingin tanya, apa sih tata kelola itu? Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi good cooperative governance atau tata kelola koperasi yang baik. Jadi kalau kita bicara tentang tata kelola koperasi yang baik, di situ ada yang namanya kerangka kerja, kemudian ada aturan-aturan Pak Dwi, aturan-aturan, kemudian ada pola keterhubungan ya yang dijalankan di lingkup koperasi antara pengurus, manajemen, dengan maksud dan tujuan agar koperasi kita berjalan langgeng. Tata kelola, ditata dan kelola ya Pak ya. Betul. Jadi intinya ya tata kelola itu ya di situ ada proses, kemudian ada struktur, ada informasi juga yang digunakan untuk mengarahkan kita semua dalam mengelola koperasi, sehingga apa yang kita lakukan itu semuanya bisa secara accountable ya, bisa diukur. Itu Pak Dwi. Jadi ada ukurannya ya. Jadi betul. menata, mengelola organisasi kita khususnya di Mekarsai ya. Itu bisa akuntabel, bisa terukur semua. Ya. Nah, terus tujuannya untuk apa nih kita harus ada tata kelola? Kok repot-repot amat sih, udahlah koperasi jalan-jalan gitu aja sih. Kenapa harus ribet, harus ada seperti ini gitu? Ya, tujuannya agar koperasi kita bisa berjalan dengan langgeng. Artinya ya koperasi kita itu sehat, kemudian kuat dan berdaya saing lah, karena di sekitar kita kan persaingan kita ya semakin berat Pak Dwi. Betul Pak Dwi. Ya. Yang berunda dengan kemudahan ya. Betul. Mengukur kesehatan koperasi salah satunya kan kalau saya baca itu ada namanya RAT ya Pak ya. Betul. Itu gimana Pak kalau Mekarsai Pak? Ada RAT? Ada RAT. Di Mekarsai itu RAT itu ya harus setahun sekali, 1 tahun sekali untuk melaporkan kinerja kita selama pertanggungjawaban pengurus ya dan pengawas itu selama 1 tahun. Dan khusus di Mekarsai itu pasti dilaksanakan di minggu kedua, minggu terakhir di bulan Februari. Itu sudah tidak bisa terjadwal. Nah, ini pasti masuk dalam kerangka tata kelola nih. Betul. Ya. Nah, itu salah satu tujuannya Pak. Ya. Kemudian tata kelola tadi menata, mengelola, ada tujuannya. Sebenarnya tata kelola itu ada berapa macam Pak? Kita kan mengacu pada WOKI ya. Ya, itu ada. Ini menarik. Ada yang ada yang disebut dengan three-part system of governance lah. Itu antara lain itu ada individual. Ya, kemudian ada internal governance, lalu satu lagi adalah eksternal ya tentunya ya. Tata kelola individual, betul. Ada internal dan yang eksternal. Nah, kita pertajam nih yang individual, atau mungkin di antara tiga ini Pak Anton bisa melihat mana dulu nih yang perlu kita beritahu atau kita beri penjelasan kepada anggota, kepada masyarakat, karena Mekarsai kan sudah melaksanakan ini pasti ya, karena dengan begitu banyak aset yang banyak. Nah, ini dari 3 tata kelola ini apakah sudah dilaksanakan semua? Kemudian bagaimana nih yang internal, bagaimana yang eksternal, bagaimana yang individual Pak Anton? Jadi kalau yang individual, saya mulai dulu dari yang individual Pak. Jadi berarti pribadi personal. Betul. Jadi ya terkait dengan pengurus, kemudian manajemen ya dalam mengatasi atau menjalankan lah koperasi kita. Jadi di situ ada integritas pengurus manajemennya, kemudian kompetensinya, kemudian dari satu lagi itu terkait dengan komitmen dari. Komitmen misalnya apa? Komitmen itu misalnya ya
koperasi kita itu kan besar, maka pengurus juga harus punya komitmen, manajemen harus punya komitmen. Misalnya komitmen terkait dengan waktu. Ya, kita kan punya keluarga, jadi kita harus bisa menyiapkan, meluangkan waktu untuk mengurus koperasi ini. Maka ketika ada pencalonan pengurus itu harus ada surat pernyataan dari pasangan kita bagi yang sudah berkeluarga ya. Jadi itu isinya menyatakan apa itu? Siap meluangkan waktu untuk mengembangkan koperasi kita. Jadi gitu. Istilahnya nanti jika terpilih menjadi pengurus koperasi, keluarga pun baru harus tahu bahwa dia sudah punya komitmen waktunya ada salah satunya harus untuk pelayanan. Betul sekali ya. Kemudian berikutnya ya masih terkait dengan komitmen kita ya, ketika kita rapat itu ada keputusan-keputusan yang harus kita laksanakan bersama, walaupun di situ kita tidak misalnya tidak cocok ya, tetapi beda pendapat tapi harus kita laksanakan bersama. Kolektif kolegial, betul. Ada kemudian ada integritas ya. Kalau integritas ya terkait dengan tata tertib lah. Sebagai pengurus ya kita harus mematuhi tata tertib ya yang standar. Hukum ya, betul. Kemudian pengurus itu ya tidak boleh terlibat dalam kriminal. No kriminal. Itu udah ada catatan juga. Betul. Kalau koperasi yang sehat ada pengurus yang mantan narapidana segala macam harusnya tidak bisa ya. Betul. Ya. Kemudian pengurus itu tidak boleh pernah menjabat sebagai pengurus koperasi atau lembaga keuangan lain yang berbadan hukum dan koperasi itu dinyatakan bubar, Pak Dwi. Maksudnya gimana maksudnya? Misalnya saya menjabat menjadi pengurus di koperasi A. Ternyata koperasi A itu sekarang sudah bangkrut, sudah bubar. Tapi saya anggota Mekarsai. Kemudian saya dicalonkan atau mencalonkan. Iya. Itu nggak bisa ya? Itu tidak bisa di koperasi karena betul itu tidak bisa. Kemudian ada lagi ya, tidak boleh ada kerabat dekat kita di sini, Pak Dwi. Jadi kalau saya menjadi pengurus, kemudian anak saya menjadi karyawan, gitu ya tidak bisa. Itu salah, betul, istri kita. Jadi ya karena koperasi kita bukan koperasi keluarga, Pak Dwi, gitu ya. Jadi dulu pada waktu masa reformasi ada istilah KKN ya. Betul ya. Jadi kalau bapaknya di situ, istrinya nggak boleh, anaknya atau adiknya ya itu. Betul. Ya benar juga. Iya. Kepentingan ya, ini tata kelola ya, ini salah satu bagus sekali nih. Mekarsai sudah melaksanakan itu ya. Insya Allah. Iya. Artinya istri Pak Anton nggak kerja di sini. Insya Allah tidak. Adiknya nggak ada di sini kan? Insya Allah tidak. Anaknya nggak ada di sini kan? Tidak, Pak Dewi. Iya. Ada dua ya, udah. Iya. Benar sarjana akuntansi tapi ya juga ya. Ada lagi Pak? Satu lagi, ya namanya pengurus juga tidak boleh. Misalnya gini Pak Dewi, meminjam di koperasi itu wajib ya. Bagus ya. Karena tetapi kita kan koperasi simpan pinjam nih. Kalau kita tidak meminjam juga berarti kan tidak berpartisipasi ya. Tetapi kalau meminjam kemudian kita lalai tidak mengangsur ya itu tidak layak menjadi pengurus di Mekarsai. Sekarang kalau misalnya Pak Anton jadi pengurus, nih Pak Anton fungsinya kalau saya melihat di materi yang lain pengurus salah satu fungsinya kan membuat kebijakan. Betul. Pak Anton pengurus Mekarsai. Boleh nggak Pak Anton menentukan saya pinjaman kan saya pengurus sih, saya tentukan bunganya seringan mungkin saya udah kan saya membuat kebijakan. Alangkah enak sekali kalau pengurus bisa seperti itu. Saya pinjamnya besar dengan bunga yang sangat kecil, tetapi di Mekarsai tidak boleh. Jadi pengurus itu tidak boleh menentukan keputusan terkait dengan bunga pinjaman kita untuk dirinya sendiri nggak boleh. Itu cara ngontrolnya gimana? Kalau tahu pengurus kok nggak ini itu di bagian manajemen atau apa, manajemen juga udah tahu ya bahwa pengurus nggak boleh menentukan sendiri. Betul. Artinya kalau di Mekarsai ya semua berjalan sesuai dengan prosedur yang ada di sini. Bahkan kalau di Mekarsai pengurus pun tidak ikut menentukan
kredit dari anggota yang lain, karena itu siapa? karena di sini sudah ditentukan oleh tim kredit gitu, iya, oleh iya, manajemen. iya. Jadi kalau gitu pengurus juga bisa saja dong mengajukan pinjaman kemudian ditolak. Bisa jadi Pak. Tidak pasti dikabulkan. Bisa. Betul, karena semua itu tergantung dari tim kredit itu. Dan tata kelolanya dijalankan. Betul. Kemudian kan baru 2 nih, tadi ada komitmen, integritas, satu lagi apa Pak tadi? Kompetensi. Kompetensi. Yang seperti apa nih? Sebagai seorang pengurus ya harus paling tidak ya memahami terkait dengan laporan keuangannya. Kita bisa membaca LKSP, menganalisis dan sebagainya. Caranya? Kita harus belajar. Oh gitu. Kita harus belajar. Kebanyakan pengurus. Saya sendiri menyediakan tempat untuk belajar gitu nggak? Kalau misalnya ya? Banyak sekali kesempatan untuk belajar. Ketika kita sudah terjun di koperasi ini ya, itu adalah sarana untuk belajar juga yang dan tidak bisa kita. Juga Pak Anton kan, maaf ya, bukan sarjana koperasi ya. Bukan. Tapi ternyata bisa menjadi pengurus, kemudian boleh dikatakan bisa berbagi pengalaman sekitar tata kelola kan karena belajar ya. Betul. Jadi kita mau meluangkan waktu, kesempatan untuk belajar. Komitmen lagi. Iya. Ada lagi Pak Anton? Ini yang menarik. Itu terkait dengan yang pertama ya, terkait dengan yang individual tadi ya. Ya. Kemudian kalau yang kedua itu yang berhubungan dengan internal ya. Internal ya. Untuk internal governance. Jadi di situ ada struktur, ada kontinuitas, ada keseimbangan dan akuntabilitas publik yang di dalam situ. Yang struktur itu yang seperti apa misalnya? Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi ada rapat tahunan itu harus diselenggarakan dengan baik. Itu artinya rapat-rapat yang ada itu sudah dijadwal. Iya, jadi sudah. Tidak asal kita rapat. Betul. Pengurus itu gajinya bisa belum? Ya kalau pengurus itu digaji ya dengan mudahnya kita menentukannya Pak. Kok bisa? Iya, jadi kalau di koperasi kredit itu tidak ada penggajian untuk pengurus. Jadi kita itu bekerja secara volunteer. Tetapi semua kegiatan kita itu dibiayai oleh lembaga gitu. Memang kita benar-benar di situ bekerja volunteer dalam hal ini untuk melayani, tetapi apa yang kita kerjakan harus profesional ya. Betul. Laporan keuangan dan harus profesional ya. Betul Pak Dwi. Oke, jadi seperti itu. Kemudian ya masih struktur ya. Jadi kalau di kepengurusan kita itu ya harus ganjil Pak Dwi. Jadi ganjil. Bisa 3, bisa 5. Nah, jadi kalau di Mekarsai sekarang itu adalah 5. Alasannya apa itu? Jadi ya seandainya pada suatu rapat terjadi perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan kita bisa melakukan ada selisih gitu. Jadi harus ganjil. Di percaturan politik ada 50+1 katakanlah begitu ya. Betul. Kalau 5 misalnya ini 2 1 penentunya ya. Tapi walaupun beda pendapat dalam rapat, tapi kalau sudah diputuskan seperti yang Bapak katakan tadi harus ikut, harus ya menjadi tanggung jawab kita bersama. Betul. Oke, masih ada lagi Pak Anton. Kemudian masa kepengurusan Pak Dewi. Masa kepengurusan. Kalau itu di aturan yang ada kan 2 sampai 5 tahun ya. Tetapi kalau di Mekarsai itu 2 sampai 5 tahun maksudnya satu periode. Ya, 2 periode jadi bisa 10 tahun ya. Itu aturan yang ada. Ya, jadi kalau di Mekarsai itu dibuat 3 tahun. 3 tahun. Jadi 3 tahun periode pertama, 3 tahun periode kedua, 3 tahun periode ketiga. Betul. Tapi kan bisa saja di situ itu orang itu kalau memang dikehendaki oleh anggota terpilih bisa sampai 3 periode. 3 periode tapi maksimal. Juga bisa 2 periode. Bisa jadi. Juga bisa satu periode juga karena jadi. Sistemnya kan terbuka ya Pak. Betul. Yang menjadi pertanyaan saya ya sebagai orang awam itu kenapa kok Mekarsai tidak mengambil 5 tahun? 5 tahun. Ya. 5 tahun kan kalau 2 5 kali 2 10 tahun, kalau 3 kan 9 tahun rugi. Betul. Itu jadi ada alasan Mas ini dalam tata kelola yang Anda lihat itu seperti apa itu? Ini Pak Dwi, jadi kebanyakan latar belakang dari pengurus itu tidak sesuai dengan koperasi. Kebanyakan seperti itu. Jadi betul 3 tahun yang pertama itu biasanya kita itu masih ya meraba-raba lah melihat koperasi itu seperti apa, gitu, masih belajar. Kemudian yang 3 tahun yang kedua itu diharapkan sudah lebih
mengerti lah ya. Melakukan aksinya, Sudah aksinya ya lah ya, betul. yang dikerjakan. Kemudian 3 tahun yang ketiga itu baru kita sudah mantap sambil mempersiapkan kepengurusan berikutnya gitu. Sejak itu pengurusan berikut Betul. disiapkan ya. Harus dipersiapkan itu. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menyiapkan pengganti. Betul, betul. Ini luar biasa sekali nih dari muka saya. Ya. Oke, jadi manfaatnya salah satunya untuk menjaga keseimbangan dan kesinambungan tadi Pak. Betul, ya. betul, betul, Pak Dewi, Itu ya. adalah untuk apa Pak? Supaya tidak terjadi karena Ya, banyak sekali koperasi-koperasi itu yang hancur karena tata kelolanya jelek. Salah satunya penyalahgunaan. Nah, ini mohon Pak Anton nih supaya teman-teman tahu penyalahgunaan. Ya, jadi ada baik, terima kasih Pak Dewi. Ada beberapa penyalahgunaan yang biasanya ya terjadi dalam sebuah lembaga keuangan koperasi lah terutama ya. Itu antara lain adalah penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan itu ya misalnya ya adanya konflik kepentingan lah di internal koperasi ya. Jadi misalnya ya saya sebagai pengurus punya tabungan yang banyak, maka ya saya buat simpanan bunga simpanan yang tinggi. Nah, gitu. Pinjamannya rendah. Nah, kalau saya minjam ya saya buat betul kekuasaan ya, betul. Kemudian nepotisme ya, adik tahulah nepotisme ya. Yo adikmu tak suruh kerja di sini gitu. Ya. Yang dekat dengan saya suruh kerja di sini. Betul. Pasti nanti tidak sehat ya. Betul, tidak sehat. Pak Anton bicara di depan ada kompetensi ya. Betul. Walaupun ini ya udah. Betul. Masih lagi Pak Anton. Kemudian ya kronisme ya, atau kelompok geng-geng yang artinya lebih ke tujuan negatif lah, tujuan negatif. Saya juga dulu waktu sekolah geng ya. Betul. Agak negatif. Betul. Kemudian adanya perselisihan lah. Ya kita tiap hari bekerja di sini. Kalau antar satu dengan yang lain itu ada perselisihan ya jelas nanti dalam bekerja kita tidak sehat, tidak bisa untuk bekerja sama. Padahal kita perlu bekerja sama ya dalam memajukan koperasi kita. Iya, itu yang pertama penyalahgunaan kekuasaan. Sumber daya Pak Dwi. Sumber daya manusia. Iya, sumber daya ya. Misalnya sistem penggajian ya. Mentang-mentang kita itu punya apa ya jabatan di sini, kemudian ya penggajiannya kita buat yang besar gitu, manajer dibuat yang tinggi, betul ya. Gitu. Iya, berarti. Ya. Jadi kalau gitu penggajian harus diatur ya. Betul. Kita buat standarnya. Tentang pembuat aturan gajiku gede lah. Gitu, betul. Terus, kemudian ada transportasi Pak Dwi, misalnya saya pergi ke ada pelatihan di Jakarta misalnya. Ya, menggunakan uang organisasi, kemudian ada biaya pesawatnya, tetapi saya tidak menggunakan itu, saya malah naik mobil misalnya gitu. Ini sering kita jumpai yang seperti itu. Betul. Ya, karena kita harusnya menggunakan fasilitas itu, tetapi kita mau irit menggunakan yang lain. Betul. Ya. Itu dari penyalahgunaan transportasi. Ya. Komunikasi juga Pak Dwi. Komunikasi. Ya. Gimana? Penyalahgunaan misalnya ya. Ada informasi yang penting, adanya pelatihan, misalnya ada pendidikan di mana begitu yang diberitahu hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang dekat, tidak tersampaikan secara umum, tidak diputuskan melalui rapat itu komunikasi. Transportasi itu tadi ya, dan komunikasi. Ada travel, ada misalnya untuk training, ada untuk hiburan misalnya. Jadi misalnya ketika kita ada pelatihan di Bali misalnya gitu ya, itu ternyata malah kita gunakan untuk yang lain, untuk jalan-jalan. Mudah-mudahan tidak. Kita misalnya pelatihan, ada misalnya workshop segala macam ya, jalan-jalan nanti saja yang penting tujuan. Betul. Pada prinsipnya semuanya itu kan uang anggota ya Pak? Uang anggota ya, yang kita gunakan itu adalah uang anggota, maka kita harus bisa untuk mempertanggungjawabkannya. Gitu. Kapan mempertanggungjawabkannya? Ya tadi sudah disampaikan pada waktu rapat. Gitu. Anggota bisa berbicara banyak untuk melihat betul. Masih ada lagi Pak Anton? Terkait dengan produk dan layanan juga ada yang penyalahgunaan di bidang itu. Kayaknya produk layanan itu kan biasanya menyentuh langsung ya dengan ke anggota ya. Yang paling banyak yang Pak Anton amat itu ya di tempat kita nggak ada, tapi saya yakin suatu saat ada anggota yang ingin menyalahgunakan, atau mungkin kita sendiri seperti apa Pak? Betul ya, terkait dengan dividen, kemudian bunga pinjaman, bunga simpanan itu yang terkait langsung dengan anggota. Nah, dividen itu kan
diperoleh dari sisa kan ya. Betul, Ya, ketika tidak ada sisa kok kita menggunakan dana yang lain, misalnya dana cadangan untuk apa namanya, dijadikan dividen, itu kan tidak pas, senang gitu ya. Kemudian bunga simpanan kita buat semaunya sendiri, sekecil-kecilnya atau setinggi-tingginya. Begitu juga dengan bunga pinjaman itu ya, itu salah satu contoh dari penyalahgunaan produk dan layanan. Wah, teman-teman sahabat Mekarsai, sebenarnya banyak sekali, di kompleks sekali berbicara dengan Pak Anton ya berkaitan dengan tata kelola, dan saya yakin ini salah satu materi yang menarik ya. Ini pasti suatu saat akan dikupas tuntas lagi. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan Pak Anton? Masih terkait dengan produk ini ya, karena ini menarik Pak Dwi, karena terkait dengan betul. Di koperasi kita itu tidak ada yang namanya komisi ketika ada misalnya koordinator unit. Koordinator unit itu menjadi apa ya, menolong anggotanya untuk melakukan peminjaman di Kopdit kita ya. Tidak ada komisi yang diberikan pada koordinator unit atau orang tertentu. Kalau ada, ini kenyataan ya. Saya sebagai anggota Mekarsai sendiri. Betul. Ada juga koordinator unit yang menyampaikan kepada anggotanya, kamu daftar di sana. Nanti kalau daftar di sana, uang pendaftarannya tidak sesuai dengan itu, kemudian kalau mau mengajukan pinjaman supaya cepat, nanti harus dipotong sekian. Betul ya. Itu pernah terjadi. Iya, pernah ya. Pasti mendapat sanksi Pak Dwi. Siapa yang mendapat sanksi? Yang melakukan tentunya koordinator atau orang tertentu ya, karena tidak harus koordinator unit ya. Bahkan ada ya langsung mengundurkan diri karena kejadian kasus sebelumnya. Sahabat Mekarsai, bahwa dalam pengajuan pinjaman di Mekarsai ketika ada pencairan sama sekali tidak ada komisi. Komisi ya, betul. Yang bekerja pun tidak boleh meminta dari itu Pak Anton ya. Jadi semua informasi dari kantor itu ya. Betul. Masih ada mungkin Pak Anton. Ini menarik nih untuk disampaikan ke anggota. Di bidang kelembagaan ya. Di bidang kelembagaan itu ya, misalnya ya daripada kita menagih-nagih, udahlah dianggap dihapuskan saja, diputihkan saja gitu. Pinjaman itu lebih mempermudah. Itu salah satu contoh dari penyalahgunaan di bidang kelembagaan. Ini masih punya utang ya. Daripada itu tercatat terus ya. Boleh masih tercatat dengan rapi. Betul. Kemudian oleh ya pengurus atau siapa punya wewenang, daripada repot nagih dari sana sini, jauh atau apa mungkin nggak lebih baik dihapuskan. Itu penyalahgunaan. Betul Pak Dwi. Salah komunikasi barangkali. Iya. Masih ada lagi. Iya. Tadi termasuk dividen tadi ya. Dividen itu memang diperoleh dari sisa, bukan hanya untuk menghibur. Jadi istilahnya gini Pak Anton, maaf. Kalau memang kita itu tidak pada pendapatannya minus, dalam laporan itu juga harus sampaikan kepada anggota bahwa ini minus ya, karena pada materi yang lalu saya berbicara dengan narasumber yang lain bahwa koperasi ini milik anggota, maka anggota harus diberikan penjelasan yang transparan gitu. Kalau untung ya untung, kalau minus ya katakan minus. Saham kan seperti itu Pak Dwi. Kalau untung ya sahamnya ya yang menanam saham ya merasa diuntungkan ya, tapi kalau rugi ya harus menanggung resiko. Betul gitu. Karena saham itu kan istilahnya sebagai kepemilikan ya. Kalau untung pemiliknya juga untung. Tapi kalau rugi ya harus mau menanggung resiko. Betul. Milik kita ya. Memiliki kan anggota. Betul ya. Oke. Kemudian tadi sudah ada, saya yang terkenang di kepala saya Pak Anton, masih sangat mengenal dari penjelasan Anda itu tata kelola itu ada tata kelola individual, internal dan eksternal ya. Betul. Ya. Ini menjadi pegangan utama mungkin dari ya. Itu yang mau disampaikan mungkin Pak. Yang harus kita pahami itulah, paling tidak kita tahu ada tiga. Ada yang pertama itu adalah individual governance, kemudian internal governance, dan yang terakhir adalah eksternal governance. Gitu. Saya masih menarik sekali pembicaraan kita ya, tapi saya yakin nanti akan kita kaji lebih jauh lagi, dan saya yakin kita akan lebih mendalam untuk berbincang. Yang penting seperti yang kata Pak Anton, kuncinya kita mau belajar. Nah sekarang kita akan melihat dari hasil benang merah yang bisa kita tarik dari statement Pak Anton dalam penutupannya. Paling tidak tata kelola itu seperti apa sih, kemudian jenisnya apa saja, kemudian fungsinya untuk apa saja.
Iya. Barusan sudah saya sampaikan ada tiga jenis ya. Ada individual, kemudian ada kemudian ada internal dan ada eksternal. Lalu ya perlu kita pahami juga ada beberapa tadi yang abuse atau penyalahgunaan ya, itu harus kita kalau bisa kita hindari ya itu. Banyak operasi yang gugur karena ada penyalahgunaan. Betul. Tapi kadang-kadang begini juga Pak Anton, ada pengurus koperasi atau manajemen koperasi yang menyalahgunakan wewenang dalam arti begini, koperasi tidak merasa dirugikan, tapi sebenarnya ini penyalahgunaan wewenang. Contoh misalnya begini Pak Anton, Bang ya, betul. padahal koperasi tidak dirugikan, Iya. tapi dari manajemen atau dari pengurusnya bisa saja punya perjanjian khusus. Betul. Ya, dapat fee Betul. itu termasuk penyalahgunaan atau itu? Itu penyalahgunaan Pak Dwi. Itu termasuk ya? wewenang juga, itu penyalahgunaan wewenang dari. Jadi harusnya Betul. itu ya. Nggak boleh itu ya. Ya. Betul. Jadi misalnya ada dana mengendap di koperasi itu yang banyak kemudian Disimpan. dengan pertimbangan daripada menganggur di sini disimpanlah di bank dengan bunga Ada sekian perjanjian khusus. ya, ada perjanjian khusus dengan bank itu, kalau you menabung sekian nanti akan ada pengembalian atau ada reward lah untuk yang masuk itu. Betul ke pribadi. organisasi koperasi nggak rugi, uang kita aman. Tidak ya. Di balik itu ada penyalahgunaan. Betul ya. Baik teman-teman sahabat Mekarsai, ini menarik menjadi bahan pembelajaran kita tentang tata kelola, dan ini menjadi bahan pembelajaran yang bisa kita gali lebih lanjut sebagai materi ya Pak Anton ya, dalam dasar suatu saat kita akan bertemu dalam acara Kodas baik secara daring atau luring dengan narasumber ini. Ada sesuatu yang mau disampaikan sebagai penutup Anton? Cukup atau gimana? Cukup. Baik teman-teman sahabat Mekarsai, demikian perbincangan kita dengan narasumber yaitu Pak Anton Widiasmoro berkaitan dengan tata kelola. Semoga kita semua dapat mencermati dengan baik. Secara tata kelola individual kita harus punya kompetensi untuk selalu belajar ya. Terima kasih Pak Anton, tetap sehat, tetap semangat untuk melayani, dan kita pada tagline kita Mekarsai Menjadi sahabat dan pelayan. Sampai jumpa.